Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusmawanti dari Manajemen R2B2, ingin mempresentasikan tentang sistem standarisasi mutu. Pengertian standarisasi yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Untuk itu, standarisasi bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik dan lain sebagainya. Proses standarisasi meliputi proses perencanaan, kegiatan, dan fungsi untuk mempersiapkan seperangkat rencana dan instruksi untuk menghasilkan bagian perencanaan yang dimulai dengan gambar teknik, spesifikasi, bagian atau daftar bahan, dan ramalan permintaan. Organisasi internasional dalam standarisasi. Organisasi internasional untuk standarisasi yaitu International Organization for Standardization atau disingkat ISO. ISO didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 yang merupakan jaringan badan standar nasional. Saat ini berjumlah 162 anggota dari 205 negara yang ada di dunia yang berpusat di Jeneva. ISO merupakan organisasi non-pemerintah yang menjembatani sektor publik dan swasta. Dalam arti sektor publik karena banyak lembaga anggota merupakan badan pemerintah atau badan yang diberi kuasa oleh pemerintah. Di segi lain, anggota lain berakar pada sektor swasta yang didirikan oleh asosiasi industri, maka ISO memungkinkan tercapainya konsensus untuk memenuhi permintaan bisnis dan bidang masyarakat yang lebih luas. Kelebihan standarisasi, perusahaan dalam memproduksi suatu produk membutuhkan standar-standar tertentu. Untuk itu, standarisasi dalam suatu perusahaan sangatlah dibutuhkan. Setiap perusahaan memiliki pedoman standarisasinya sendiri. Seperti SNI, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004 yang memiliki ciri tersendiri dalam penyampaiannya. Standarisasi-standarisasi tersebut tentunya memiliki tujuan dan manfaat tersendiri, seperti meningkatkan efisiensi dalam desain, pengembangan, dan penggunaan material, penghematan keuangan, SDM, waktu, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan menggunakan faktor seminimal mungkin. Kekurangan standarisasi, standarisasi dapat juga menimbulkan kerugian, khususnya standarisasi yang menyangkut penggunaan peralatan, misalnya barang standar umumnya harganya mahal, sehingga menyebabkan biaya tinggi. Ketergantungan pada pabrik tertentu, dalam hal ini tidak banyak produsen suku cadang atau peralatan yang spesifikasi barangnya sesuai dengan standarisasi produk yang dibutuhkan, sehingga apabila terjadinya kenaikan harga, tidak mudah untuk mencari produsen lain. Contoh standarisasi. Standarisasi teknik merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang teknik. Berikut contoh standarisasi teknik antara lain. 1. SNI, Standar Nasional Indonesia. 2. MS, Malaysian Standard. 3. JIS, Javan Industrial Standard. 4. DIN, Research Industry Norm. 5. ASTM, American Standard Testing a Material. Kesimpulannya, standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksikan sesuatu, sedangkan pembuatan banaknya macam ukuran barang yang akan diproduksikan merupakan usaha simplikasi. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi,
prosedur standar atau praktik, dan lain-lain. Kemudian adanya 4 teknik dari standarisasi, yaitu penyederhanaan atau variasi kontrol, kodifikasi, nilai rekayasa, dan statistik proses kontrol. Pedoman standarisasi yang digunakan perusahaan yaitu berdasarkan SNI. Terdapat 3 pihak yang mendapat manfaat langsung dari penerapan standar nasional Indonesia, yaitu pihak produsen, konsumen, dan pemerintah. Adapun keuntungannya dalam perusahaan di bidang produksi barang yaitu pengenalan barang lebih mudah dilakukan, tidak terjadi kesalahan spesifikasi, dan pembelian barang, pemesanan dan pembelian barang standar dapat dilakukan dengan mudah, dan para teknisi lebih mengenal sifat-sifat barang. Selain itu, kerugian dalam perusahaan di bidang produksi yaitu umumnya barang standar harganya mahal sehingga menyebabkan biaya tinggi, ketergantungan pada pabrik tertentu, dan proses standarisasi lama karena membutuhkan ahli-ahli dan waktu yang tepat untuk memenuhi kriteria suatu produk. Segitu saja untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.